Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tata. Dan namaku Lana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bencana. Tata, apa sih itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tata, apa saja jenis-jenis bencana? Jadi bencana itu ada 3 jenis, Lana. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, angin topan, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Contohnya, wabah penyakit COVID-19, gagal modernisasi, gagal teknologi, dan epidemi. Ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kalau di SDN Wirogomo 02, pernahkah terjadi bencana? Bencana apakah yang pernah terjadi? Di SD Negeri Wirogomo 02 pernah terjadi bencana alam, yaitu bencana tanah longsor. Tata, aku belum paham mengenai bencana tanah longsor. Bisakah kamu menjelaskannya? Oke Lana, aku akan menjelaskan mengenai bencana tanah longsor. Mari kita simak bersama-sama. Tolong. Tahukah kalian apa itu bencana tanah longsor? Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun campuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Lalu, apa pemicu terjadinya tanah longsor? Pemicu terjadinya tanah longsor yang pertama yaitu tingginya curah hujan, kemudian erosi tanah, berikutnya lereng tebing yang terjal, kemudian terjadinya getaran yang sering dikenal gempa baik skala kecil ataupun besar, kemudian hutan yang gundul dan ada lahan pertanian di lereng. Selanjutnya, mari kita kenali peringatan dini bencana tanah longsor. Berikut ini peringatan dini bencana tanah longsor. Yang pertama, sehabis hujan tampak retakan pada lereng, kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh. Yang kedua, genangan air saat musim hujan akan lenyap secara tiba-tiba. Yang ketiga, muncul mata air baru. Yang keempat, pintu dan jendela sukar terbuka. Yang kelima, pepohonan tampak miring. Dan yang keenam, lingkungan sekitar rumah mendadak amblas. Bencana tanah longsor dapat terjadi kapan saja, sehingga kita harus mengetahui tindakan yang tepat dalam menghadapinya. Tindakan menghadapi bencana tanah longsor dibagi menjadi 3, yaitu sebelum, ketika, dan setelah bencana tanah longsor. Berikut adalah tindakan sebelum bencana tanah longsor. Pertama, mengenali tanda-tanda awal bencana tanah longsor. Semua siswa diharapkan untuk mengenali tanda-tanda tersebut. Kedua, menghafal jalur evakuasi. Siswa harus mengetahui dan menghafal jalur evakuasi yang aman di sekolah, termasuk titik kumpul yang telah ditentukan. Ketiga, mengikuti latihan evakuasi. Siswa harus mengikuti simulasi atau latihan evakuasi secara rutin agar tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana nantinya. Keempat, mendengarkan arahan dari guru dan petugas. Siswa harus selalu mendengarkan instruksi dari guru atau petugas sekolah tentang langkah-langkah mitigasi dan keselamatan. Terakhir, melaporkan tanda bahaya. Jika siswa melihat tanda-tanda bahaya tanah longsor,
maka segera lapor kepada guru atau petugas sekolah. Selanjutnya adalah tindakan ketika bencana tanah longsor terjadi. Pertama, tetap tenang dan jangan panik. Siswa harus tetap tenang dan tidak berlarian dalam keadaan panik agar tidak terjadi kecelakaan. Kedua, mengikuti instruksi guru. Siswa harus mengikuti instruksi dari guru atau petugas sekolah untuk evakuasi menuju tempat aman. Ketiga, bergerak cepat menuju tempat aman. Jika sudah ada rencana evakuasi yang jelas, siswa harus segera bergerak cepat namun tetap tenang menuju titik evakuasi yang aman. Keempat, melindungi kepala. Saat menuju titik aman, siswa harus melindungi kepala dengan tangan atau barang yang dibawa seperti tas atau buku. Terakhir, jangan kembali ke area berbahaya. Siswa jangan kembali ke dalam gedung atau area yang berbahaya sampai situasi dinyatakan aman oleh guru. Untuk mengantisipasi longsor susulan, berikut adalah tindakan setelah bencana tanah longsor. Pertama, tetap di tempat aman. Setelah tanah longsor berhenti, siswa harus tetap berada di tempat aman dan tidak mendekati area longsoran yang mungkin masih berbahaya. Kedua, lapor kondisi. Jika ada teman yang terluka atau terjebak, segera laporkan kepada guru atau petugas agar bisa mendapatkan pertolongan. Ketiga, tunggu instruksi selanjutnya. Siswa jangan kembali ke gedung atau sekolahan sebelum ada arahan resmi dari guru atau petugas bahwa situasi sudah aman. Keempat, bekerja sama dengan tim penolong. Jika ada tim penolong atau petugas yang datang, siswa harus bekerja sama dan memberikan informasi jika ada teman yang membutuhkan pertolongan. Terakhir, berpartisipasi dalam pemulihan. Setelah bencana, siswa dapat berpartisipasi dalam upaya pemulihan dengan mengikuti arahan guru untuk membantu membersihkan area sekolahan jika sudah aman dan mendukung teman-teman secara emosional. Penjelasan yang terakhir mengenai dampak bencana tanah longsor yaitu 1. Korban jiwa manusia, 2. Kerugian harta dan benda seperti rusaknya bangunan sekolah, rusaknya rumah warga dan fasilitas umum. Ketiga, menghambat kegiatan yang ada seperti menghentikan kegiatan belajar, menghentikan kegiatan masyarakat. Keempat, terjadinya kerusakan lahan dan terganggunya ekosistem. Berikut disertakan tips terhindar dari dampak bahaya longsor. Yang pertama, hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Kedua, buat sengketan atau terasering di lereng terjal. Ketiga, hindari membuat kolam atau perkebunan di lereng dekat pemukiman. Keempat, bila terlihat ada retakan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan. Kelima, penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Keenam, pemukiman yang didirikan di tepian sungai rentan terkena erosi. Ketujuh, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampung air tanah. Terakhir, menanam jenis tanaman yang memiliki akar kuat di wilayah yang curam. Demikianlah penjelasan seputar bencana tanah longsor. Saat ini kita sudah memiliki pengetahuan yang lebih mengenai bencana tanah longsor. Terima kasih Tata, semoga penjelasan mengenai bencana tanah longsor bermanfaat bagi kita semua.